Pemirsa, ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret sepekan ke depan. Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sekira pukul 4 sore tadi. Para kepala daerah sebelumnya mengikuti cek kesehatan di Rindam 4 Diponegoro sebelum mengikuti retret yang rencananya akan berlangsung selama sepekan. Menumpangi belasan bus, seluruh kepala daerah tampak mengenakan seragam motif loreng, lengkap dengan topi dan sepatu bergaya militer. Kepala daerah yang berasal dari berbagai wilayah ini sebelumnya berkumpul di Rindam 4 Diponegoro untuk mengikuti cek kesehatan sebelum mengikuti retret yang rencananya akan berlangsung selama sepekan. Usai cek kesehatan, sebanyak belasan kepala daerah dinyatakan tidak bisa mengikuti retret karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ini gelang untuk bahwa kita telah dilakukan pengecekan kesehatan. Warna apa Pak dapatnya Pak? Warna hijau, berarti sehat. Okay. Berarti siap ya Pak? Sudah sehat, siap. Ada persiapan khusus nggak Pak Lutfi? Gak ada, yang pertama persiapan khusus kita makan cukup, tidur nyenyak, dan bergembira. Ya. Ini cek apa aja Pak? Cek apa aja, dan semuanya udah dicek, semuanya dari teman-teman kita sudah. Gula gitu, gula darah Gak ada juga, kemarin waktu di Kemendagri sudah. Pak, ini kan kegiatannya juga sehubungan dengan supaya pusat dan daerah ini sama soal Astacita. Ya. Kalau dari daerah Bapak sendiri kira-kira program apa yang spesifik itu? Spesifik, terutama ada programnya ke-6, mengentaskan kemiskinan dan swasembada pangan. Wilayah Jawa Tengah sudah kita lakukan akselerasi. Jawa Tengah kita lakukan akselerasi dalam hal contoh misalnya swasembada pangan kita adalah bagaimana Jawa Tengah nanti menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional nanti artinya adalah infrastruktur pengarian akan kita maksimalkan. Contoh misalkan saluran-saluran sekunder dan lain sebagainya, embung-embung dan lain sebagainya kita lakukan revitalisasi sehingga ke depan Jawa Tengah bisa menunjang program pemerintah terutama swasembada pangan. Yang lain seperti disampaikan Pak Gubernur tadi sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidur yang cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Udah. Tapi kalau yang di program daerah itu sendiri kira-kira apa yang sejalan dengan Astacita Pak? Ya banyak yang bisa kita bawa di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya kita juga disanakan penghasil kelapa sawit. Kemarin Pak Presiden sudah selalu mention tentang itu, tentang hilirisasi juga di bidang kelapa sawit, turunannya sudah sangat banyak. Ini mudah-mudahan bisa kita teruskan, bisa kita bawa program-program tersebut melalui nanti pendalamannya dari retreat ini. Ya tadi persiapannya istirahat yang cukup, olahraga, persiapan fisik dan mental, semoga semuanya baik dan lancar, doain cuacanya baik dan semua dalam keadaan fit. Kalau dari semua agenda yang paling menarik bagi Mas Menunggu apa nih Mas? Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang Astacita dari Presiden Prabowo, terutama ketahanan pangan, ekonomi biru, sehingga kami di Maluku Utara dan kami sebagai gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat memastikan program Astacita Presiden Prabowo terimplementasi dengan baik di Maluku Utara. Jaga biar nggak mulai. Tidur cukup. Itu aja, tidur cukup, banyak vitamin aja karena ini kegiatannya padat 8 hari, jadi kita harus benar-benar fit. Yang paling ditunggu-tunggu nanti apa Mas? Materinya, mungkin kegiatannya? Walki. Ya materinya pasti. Kita dapat mentor, dapat pengisi materinya kan dari para kabinet ya. Itu bermanfaat sekali, penting sekali buat kita, apalagi kalau kita bicara betul mau mengeksekusi anggaran nanti, maka kalau bicara PBN kan dari melalui kementerian-kementerian, jadi penting sekali itu penyelarasan antara rencana pembangunan jangka panjang pusat, nasional, provinsi sama daerah RPJMD. Ya itu baik menurut saya. Efisiensi di satu pihak sisi berarti akan ada optimalisasi di tempat yang lain kan. Efisiensi dari sisi misalnya mungkin kegiatan-kegiatan yang dirasa belum diperlukan, kunjungan-kunjungan, studi banding ataupun FGD. Tapi di satu sisi yang lebih penting lagi adalah saat ini banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum punya ruang kelas yang memadai, maka RKB bisa dioptimalkan gitu. Masuk peleton berapa Bapak sudah tahu? Kita peletonnya sama nggak sih, peleton Delta? Saya Delta 3 gitu kalau tidak salah.
yang jadi kepala pelatonnya siapa? Belum tahu, kepala pelaton belum tahu. Bilangnya Pak, hasilnya apa tadi? Bilangnya. Sebelumnya, para kepala daerah berkumpul di lapangan Rindam 4 di Penogoro, Magelang, Jawa Tengah. Titik kumpul peserta retret berada di lapangan Rindam 4 di Penogoro sekaligus pemeriksaan kesehatan pada Jumat siang. Selanjutnya, para kepala daerah akan dibawa menuju Akmil menggunakan 12 armada bus menuju Akademi Militer Magelang. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kevin, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah para pemimpin daerah ini sudah mulai melaksanakan kegiatan retret? Ya, halo selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Sebanyak 503 kepala daerah ini telah masuk ke dalam Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan memang untuk saat ini Aulia dan pemirsa dapat dipastikan bahwa kegiatan pada hari ini hanyalah untuk prosesi penyambutan dari 503 kepala daerah yang tadi juga sudah sama-sama disaksikan bahwa diterima langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan juga dari drum band dari Taruna-Taruni Akademi Militer Cakaloka Nanta. Dan memang sampai saat ini kalau bisa dilihat dari susunan acara bahwa nantinya para kepala daerah ini akan menuju ke Geraha Utama Akmil yang mana nantinya akan berkumpul bersama terlebih dahulu di situ, dan juga nanti akan dilakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan setelah dari Geraha Utama Akmil, ini nantinya para kepala daerah akan langsung menuju ke tenda masing-masing yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak Kemendagri dan juga Akademi Militer untuk menjadi tempat penginapan atau tempat tinggal pada satu pekan ke depan untuk para kepala daerah ini selama menjalani pembekalan. Dan untuk pembekalan sendiri, Aulia dan pemirsa, secara resmi ini akan dibuka besok pagi sekitar pukul 8 pagi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mana nantinya dari proses pembukaan tersebut barulah para kepala daerah ini bisa atau baru mendapatkan materi ataupun pembekalan dari para narasumber. Tadi kami sempat bertanya, Aulia dan pemirsa, kira-kira siapa saja yang akan memberikan materi. Tadi langsung dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyampaikan bahwa nanti ada sekitar 40 menteri dan juga Menko yang mana nanti akan memberikan materi kepada para kepala daerah. Kemudian nantinya juga akan disampaikan atau memberikan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, dan juga nanti di hari terakhir akan ada amanat atau pengarahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga tadi kami sempat memastikan terkait dengan adanya informasi yang beredar apakah nanti dari mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan materi atau pembekalan, maka dapat dipastikan di tanggal 27 ini Presiden atau mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan materi pada pembekalan kepala daerah pada saat ini. Dan juga Aulia, sebenarnya pada saat ini kami awak media masih menanti yang mana informasinya dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya akan menyampaikan informasi kemudian perkembangan terkini terkait dengan kegiatan pada besok dan hari-hari berikutnya, dan tentunya kami akan menyampaikan kembali kepada Anda. Aulia. Baik, terima kasih Kevin Pakan. Kita akan pantau terus bagaimana jalannya retret para pemimpin daerah kali ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan sampai jumpa.